Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru juga adik-adik peserta kompetisi Kuiper Championship 2023-2024. Salam hangat dan semangat juga saya sampaikan kepada teman-teman yang juga bergabung di YouTube Live Kuiper Indonesia untuk bersama menyaksikan pengumuman pemenang kompetisi siswa, guru, dan sekolah Kuiper Championship 2023-2024. Acara kali ini akan dipandu oleh saya Tania sebagai moderator. Pertama-tama, saya ingin sedikit recap mengenai kompetisi Kuiper Championship 2023-2024 yang telah diikuti oleh lebih dari 3.000 peserta, baik guru dan siswa di seluruh Indonesia. Rangkaian acara Kuiper Championship 2023-2024 sudah kita mulai sejak bulan September 2023 lalu, di mana Bapak dan Ibu guru mulai membuat dan mengumpulkan video, modul ajar, bahan ajar, dengan tema pemanfaatan konten digital pada implementasi kurikulum merdeka di kelas. Apresiasi sebesar-besarnya kami berikan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berpartisipasi dalam kompetisi ini dan mengumpulkan materinya untuk diikutsertakan dalam kompetisi. Lalu pada 29 Januari hingga 11 Februari 2024, ribuan siswa-siswi dari seluruh Indonesia yang tertantang untuk mengikuti kompetisi cerdas cermat tingkat SMA, MA, SMK telah berhasil menjawab dan menyelesaikan soal-soal dari mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, literasi, serta numerasi. Tidak lupa pastinya, peran serta sekolah dalam memotivasi baik guru dan siswa untuk berkompetisi dan berpartisipasi aktif dalam ajang ini. Hal itu juga akan menjadi salah satu kategori yang akan kami apresiasi pada sore hari ini. Sekarang saatnya kita masuk ke agenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang kompetisi guru. Saya mempersilakan Content Manager Kuiper Indonesia, Ibu Hanani Faiza, untuk memberikan pengumuman dan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi secara simbolis kepada para pemenang. Oke, terima kasih Mbak Tania. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini akhirnya kita bisa mengumumkan pemenang kompetisi guru Kuiper Championship 2023-2024. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu guru mengikuti kompetisi ini ya. Dari materi yang dikumpulkan kami bisa melihat semangatnya Bapak Ibu guru yang luar biasa ketika mengajar di kelas. Semoga tetap terus semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk kompetisi ini kami mengambil tema pemanfaatan konten digital pada implementasi kurikulum merdeka di kelas. Dan terkumpullah materi dari Bapak Ibu guru dalam bentuk video dan juga materi ajar dari bulan September sampai Januari kemarin. Nah, dari materi yang terkumpul kami menilai 4 aspek, yaitu ada formulasi masalah di kelas dan solusinya, penggunaan teknologi dan implementasinya di kelas, dampak penggunaan teknologi terhadap siswa, dan juga kualitas dan kreativitas materi yang dikompetisikan. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sama-sama saksikan 3 cuplikan video yang menjadi nominasi juara 1, 2, dan 3.
SMA Negeri 1 Bintan Pesisir merupakan satu-satunya sekolah tingkat menengah atas yang ada di sebuah pulau kecil bernama Gin Besar, Desa Numbing. Jika dilihat secara fisik, bangunan SMA Negeri 1 Bintan Pesisir sudah cukup lengkap dan bisa dibilang lumayan besar untuk ukuran sekolah yang berada di pulau. Namun, sampai saat ini yang masih menjadi kendala di sekolah kami adalah terbatasnya jaringan listrik karena masih menggunakan PLTS dan terbatasnya jaringan internet karena lokasi sekolah termasuk ke dalam blank spot area. Tapi alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan PLTS di tahun 2018, kami mulai mendirikan dan berlangganan internet meski dengan kapasitas yang masih sangat terbatas. Karena jaringan internet baru hanya bisa diakses oleh siswa di 2 titik saja. Namun, meski dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap harus mau untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan siap untuk menyongsong era transformasi digital di Indonesia. Maka dari itu, dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, saya selalu mencoba untuk dapat mengoptimalkan teknologi. Tentu disesuaikan dengan kondisi, situasi, lingkungan belajar, dan minat belajar para peserta didiknya. Oke, nah tadi kita sudah saksikan cuplikan video dari para pemenang. Sekarang saatnya mengumumkan pemenangnya, yaitu untuk juara 3, Bapak M. Rifki Abu Zamroh, SPD MPD dari SMA SNU 5 Brangsong. Juara 2, Bapak Ferry Mulyadi SHI dari SMA Islam As-Sofa Pekanbaru. Dan juara 1, Bapak Anggi Perdana dari SMA N1 Bintan Pesisir. Selamat kepada para pemenang kompetisi guru. Materi yang telah Bapak buat dan kirimkan sangat kami apresiasi. Nah, sekarang saya mohon izin untuk memanggil Bapak Ferry Mulyadi yang memenangkan juara 2 untuk berbagi cerita dan sedikit pengalamannya mengikuti kompetisi ini. Halo, Bapak Ferry. Halo Kak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Hanani, Insya Allah. Iya. Ini Hanani ada siswa juga di pustaka kami lagi rame-rame. Oh, Ya, ada Quicker nih. Oh ya, mereka paham banget ini. Kalau penjurusannya bagus di Quicker Ustaz. Kalau Alhamdulillah. Iya. Ya ini. Iya. Gimana Bu? Gimana Kak Hanani? Yes, Pak Ferry, kemarin kan tadi kita sudah lihat cuplikannya itu bikin video tentang pemanfaatan teknologi untuk pendidikan agama Islam ya Pak. Iya Dan betul. taat berbasis TIK. Boleh cerita sedikit Pak Ferry respon dari siswa dan juga dampaknya ketika Pak Ferry memperkenalkan metode ini seperti apa sih Pak? Baik, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Quicker yang bisa mempercayakan ini. Ini rasanya tidak mungkin untuk bisa tembus seperti ini kalau tidak diberikan kesempatan seperti ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi ya jangan seperti ini. Kemudian yang kedua, dari anak pribadi, media itu sebenarnya munculkan karena kesulitan belajar, kesulitan pembelajaran dilakukan. Karena di SMA Islam Sofa itu tidak semuanya siswa yang berasal dari sekolah Islam, artinya ada yang sekolah umum biasa, kemudian masuk ke Sofa, mereka tidak pandai membaca Quran, terkadang ada juga yang sulit untuk menerjemah Quran. Nah, ketika dilakukan pendekatannya itu dalam bentuk ceramah saja, itu akan membosankan dan sulit. Makanya Alhamdulillah karena Ana diberikan kesempatan Allah SWT, punya sedikit kemampuan di bidang teknologi, Ana hanya memanfaatkan PowerPoint yang memang kita eksplorasi seperti di luar menjadi PowerPoint yang tidak biasa. Kemudian Alhamdulillah kita tampilkan ke siswa di kelas, bagi mereka menarik. Kemudian itu juga bisa dimanfaatkan di gadget mereka. Dan ketika pembelajaran itu berlangsung, Masya Allah ya, respon mereka interaktif dan memang betul-betul mereka merasakan sesuatu yang berbeda ketika pembelajaran agama itu diajarkan dalam bentuk ceramah saja, berbeda dengan ketika kita menggunakan teknologi. Dan alhamdulillah mereka juga untuk ujian-ujian apapun yang terkait di keagamaan itu kebanyakan menggunakan teknologi, Insya Allah. Ya Kak, betul itu tadi. Ya. Oke, baik, terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada Bapak Ferry Mulyadi dari SMA Islam As-Sofa Pekanbaru. Sebagai juara kedua, Bapak berhak mendapatkan apresiasi sebesar Rp1,5 juta. Mohon bantuannya untuk panitia kita dokumentasikan dulu.
Alhamdulillah, ini Pak menarik. Ferry, alhamdulillah ya Pak. Semoga Alhamdulillah. semangat terus Ya. menggunakan teknologinya untuk implementasi kurmer ya Pak di Ya. sekolah. Amin. Terima kasih banyak Kakak. Ya, barakallahu fiik. Ya. Selamat juga teman-teman yang lain yang luar biasa, jadi inspiratif bagi kami ya. Pak Anggi, Pak Rifki, salam kenal. Mudah-mudahan kita sekepi darat lagi di lain waktu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Panitia sudah aman? Udah ya. Oke, baik. Mari kita selanjutnya saya izin memanggil Bapak Rifki sebagai juara 3. Halo Bapak Rifki. Halo, Selamat sore Pak Rifki. Selamat menjadi juara 3 untuk kompetisi Guru Kuiper Championship. Gimana nih Pak perasaannya? ya terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saya. Jadi alhamdulillah apa yang saya bangun selama ini, saya memang dari dulu pengen mencoba pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebelum adanya GWH ini, saya sering melakukan kegiatan outdoor study, jadi anak-anak ajak ke lapangan. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, saya berpikir bahwa sekarang waktunya saya harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi zaman. Nah, dari itu saya membuat sebuah aplikasi berbasis web, yaitu GeoHappy. Di situ saya selalu mengupdate, dan sekarang sudah ada fitur untuk praktikum saya sendiri sebagai guru geografi. Jadi bagaimana anak memanfaatkan data citra satelit untuk mengidentifikasi sebuah wilayah. Nah, dari adanya GeoHappy ini harapannya guru-guru di Indonesia juga bisa memanfaatkan fitur yang sudah ada dan bisa berguna untuk pembelajaran, karena kita tahu bahwa belajar zaman sekarang itu dimanapun dan kapanpun, sehingga dengan adanya GeoHappy ini semoga sangat bisa membantu guru-guru yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah selalu saya cek di web saya, pengunjungnya tiap harinya ada ribuan. Dan merasa bersyukur juga ternyata bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran dan membantu guru-guru lain untuk mencari pembelajaran yang lebih inovatif dan kekinian. Mungkin itu saja Mbak Hanani. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rifki. Semoga makin terus bermanfaat web GeoHappy-nya. Aku kemarin juga sempat lihat, wah keren sekali. Pasti effortnya juga lumayan ya Pak untuk membuat GeoHappy ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Bapak Rifki Abu Zamroh dari SMA SNU 5 Brangsong sebagai juara ketiga, berhak mendapatkan apresiasi sebesar 1 juta rupiah. Boleh kita foto sebentar Pak Rifki untuk dokumentasi? Silakan panitia. Udah? Oke, semoga sudah. Oke, baiklah. Selanjutnya saya izin memanggil juara 1 dari kompetisi Guru Kuiper Championship 2023-2024, Bapak Anggi Perdana. Selamat Baik, terima sore kasih. Bapak Selamat Anggi. sore, Bu Hanani. Bagaimana di pesisir Pak? Cuacanya aman? Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah. aman ya, panas. Oke. Karena kalau misalkan musim hujan, saya deg-degan juga nih. Kompetisi atau dengan acara yang seremonial ini, karena kami itu ya tadi seperti yang telah telah dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, kondisinya ya masih terbatas. Bapak Ibu, kami masih pakai PLTS. Kalau hujan tentunya itu akan mempengaruhi listrik juga, dan tentu akan mempengaruhi sinyal. Pertama saya mungkin mengucapkan terima kasih kepada tim Kuiper yang telah menyelenggarakan acara ini, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Tapi di sini bukan berarti yang lainnya tidak bagus dan tidak hebat. Saya lihat tadi media-media yang sudah dikembangkan oleh Pak Ferry itu sangat luar biasa. Kemudian Pak Rifki juga sangat luar biasa. Mungkin untuk kedepannya kita bisa saling sharing ya Pak ya, terkait dengan media yang sudah kita kembangkan. Dan saya pun pengen mengembangkan media-media lain. Cuman kami itu karena terbatas di sini sinyal tadi. Jadi dalam pengembangan media di sekolah, terkhusus untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, ya mungkin tidak bisa serta-merta mengembangkan media pembelajaran yang full online.
memang saya pernah dulu Bu mengembangkan media pembelajaran yang online namanya berbasis aplikasi juga, namanya media PPKN online, di mana dalam satu media itu kalau nggak salah waktu pandemi, masa pandemi, kemudian masuk sekolah lagi, saya kembangkan, di mana di dalamnya itu berisi konten-konten yang saya linkkan langsung dari YouTube yang saya kembangkan, kemudian dari blog, kemudian dari aplikasi-aplikasi edu game lainnya. Tapi ternyata waktu itu kok saya terlalu memaksakan gitu kan, terlalu memaksakan dengan tidak melihat keadaan atau kondisi realnya di sekolah. Akhirnya saya berpikir juga, kalau seperti ini apa media yang saya kembangkan ya mungkin berguna untuk siswa yang di luar, tapi percuma saja kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk sekolah sendiri. Akhirnya saya memutar otak nih, bagaimana caranya supaya anak ini tetap bisa gitu, kita yang di pulau dengan segala keterbatasan, tetap bisa kami bersinergi atau beradaptasi dengan menggunakan teknologi gitu kan, walaupun di tengah keterbatasan. Makanya tahun kemarin saya coba mengembangkan media pembelajaran interaktif juga dengan menggunakan articulate storyline. Jadi di situ sehingga aplikasinya medianya bisa diaplikasikan dalam diinstal di handphone dan bisa digunakan secara offline, berisi di dalamnya konten-konten slide PowerPoint, video pembelajaran, ada game edukasi juga, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi saya kemudian integrasikan juga Bapak Ibu. Kebetulan ya setelah adanya sinyal, walaupun masih terbatas, setelah kita pasang WiFi kan masih terbatas, tapi bukan berarti di sini nggak ada sinyal, tapi terbatas gitu kan, hanya beberapa titik. Nah, dengan adanya sinyal itu, akhirnya saya cobalah optimalkan aset yang ada. Kita tidak melihat pada aset yang nggak ada gitu. Aset yang ada apa kita optimalkan. Seperti kemarin ada bantuan Chromebook, gimana ya supaya Chromebook ini bisa dimanfaatkan di dalam kondisi yang terbatas. Syukur nih ada sinyal. Oke, kita coba optimalkan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan tadi akun belajar.id gitu kan. Kemudian ya kita gunakan dengan mengakses Google for Education, kemudian dengan mengakses Canva gitu. Walaupun terbatas tapi itu bisa digunakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semangat untuk kita semua. Semoga apa yang sudah kita buat terkait dengan media pembelajaran dapat bermanfaat untuk anak didik kita dan bisa kemudian mencerdaskan anak bangsa dan memajukan pendidikan di Indonesia khususnya yang ada di pulau. Kalau untuk saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Bapak Anggi. Sekali lagi selamat saya ucapkan untuk juara 1 berhak mendapatkan apresiasi sebesar 2,5 juta rupiah. Sekali lagi selamat juga ke Bapak Ferry, Bapak Rifki. Semoga semangat terus. Tadi udah diajakin kolaborasi sama Bapak Anggi. Semoga bisa terrealisasi ke depannya. Mohon bantuannya panitia untuk dokumentasi dulu bareng Bapak Anggi. Sudah? Oke, aman. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih dan juga selamat untuk semua guru, Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kompetisi Guru Kuiper Championship 2023-2024. Tetap semangat dan terus menginspirasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Tania.